Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi SMK Bisa hebat dimanapun kalian berada. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, tetap semangat menghadapi proses belajar. Dan semoga Yang Maha Kuasa selalu melindungi dan meridhoi setiap langkah kita. Selamat berjumpa dengan Ibu Cut Hartati Dewi yang pada kesempatan hari ini akan membahas materi membuat surat atau dokumen elektronik. Dan Ibu berharap siswa dan siswi bisa mengikuti proses pembelajaran kita hari ini sampai tuntas. Baik, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita, yaitu membedakan surel dari surat, menyebutkan kelebihan atau keunggulan surel, membuat surel. Sebelum kita masuk pada pembahasan yang menjadi tujuan pembelajaran kita, ada baiknya kita mengenal surat elektronik atau yang disingkat surel. Siswa dan siswi dimanapun kalian berada, lewat surel atau email, kita bisa berkomunikasi dengan rekan kerja, baik di dalam maupun di luar kantor, mengenai suatu proyek. Kita dapat menindaklanjuti surel tersebut dengan surat, faksimile, atau dokumen lainnya. Surel juga berguna untuk mendapat umpan balik segera atas suatu ide atau proposal. Untuk diketahui, surel sudah mulai dipakai pada tahun 1960-an. Mulai tahun 1980-an, surel sudah mulai dinikmati oleh khalayak umum. Nah, sebelum mulai menggunakan surel, mari kita lihat perbedaan surel dari surat. Surel formal yang digunakan dalam kegiatan bisnis atau kedinasan hanya sedikit berbeda dari surat resmi. Perbedaan tersebut antara lain, surat terkesan lebih resmi karena adanya kop surat, sedangkan surel lebih informal. Surat dirancang untuk dicetak atau diketik, sedangkan surel untuk dibaca. Tata letak atau layout surat memuat lebih banyak informasi, seperti tanggal surat dan alamat. Surat ditulis dengan gaya bahasa yang formal, sedangkan surel cenderung lebih informal. Dan surat memuat tanda tangan asli. Siswa dan siswi dimanapun kalian berada, meskipun surel merupakan cara komunikasi yang informal, surel bisnis atau dinas sebaiknya menggunakan pedoman penulisan surat resmi. Untuk selanjutnya, kita akan membahas keunggulan atau kelebihan surel. Nancy Flynn menyebutkan bahwa kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh surat elektronik atau email yaitu dapat mengirimkan berita dengan cepat atau segera. Surat menyurat secara elektronik dapat dilakukan secara cepat, yakni dengan cara memilih tombol send. Surat langsung sampai kepada pihak penerima surat. Berkomunikasi dengan pengambil keputusan secara langsung. Surat menyurat secara elektronik memungkinkan pengirim surat dapat berkomunikasi secara langsung kepada pihak yang dituju oleh pengirim. Biaya pengiriman lebih murah bila dibandingkan dengan surat manual. Biaya yang dikeluarkan untuk surat menyurat elektronik hanya untuk membayar tagihan internet. Surat elektronik menjangkau ke berbagai wilayah. Surat elektronik menjangkau ke berbagai wilayah, bahkan ke seluruh dunia, secara cepat dan mudah. Surat elektronik dapat mengirim pesan ke beberapa pihak,
Surat elektronik memungkinkan adanya pengiriman pesan ke beberapa pihak tanpa memerlukan tambahan waktu pengiriman. Siswa dan siswi dimanapun kalian berada. Karena sifatnya yang informal, cepat dan ringkas, Surel kadang menggunakan singkatan atau akronim. Berikut singkatan atau akronim yang umum dipakai dalam penulisan surel. Contoh akronim yang pertama adalah ASAP. Kepanjangannya as soon as possible, yang artinya sesegera mungkin. FYI, kepanjangannya for your information, yang artinya sebagai info. IOU, kepanjangannya I owe you, artinya saya berutang padamu. PS, kepanjangannya postscript, artinya tambahan. BTW, kepanjangannya by the way, artinya ngomong-ngomong. CUL, kepanjangannya see you later, artinya sampai nanti. F2F, kepanjangannya face to face, artinya berhadapan muka. G2G, kepanjangannya got to go, artinya harus pergi sekarang. IMHO, kepanjangannya in my humble opinion, artinya menurut pendapat saya. IOW, kepanjangannya in other words, artinya dengan kata lain. TIA, kepanjangannya thanks in advance, artinya terima kasih sebelumnya. WU, kepanjangannya what's up, artinya ada apa. Itulah beberapa singkatan atau akronim yang umum dipakai dalam penulisan surel, khususnya surel pribadi dalam bahasa Inggris. Siswa dan siswi dimanapun kalian berada. Untuk pembahasan terakhir hari ini, kita akan langsung mempraktekkan bagaimana cara membuat surel atau email. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah buka web browser yang kita gunakan. Bisa Firefox, Google, atau Google Chrome. Selanjutnya kita bisa ketikkan Gmail site sign up. Nah, di sini sudah ada. Bisa kita pilih dan langsung akan terbuka dan kita pilih create your Google account. Nah, selanjutnya kita tinggal mengisikan data. Kita tinggal mengisikan data di formulir yang telah disediakan oleh Google. Kita contohkan saja first name dan last name. Nah, username di sini akan langsung diberikan oleh Google. Kalau kita suka, boleh digunakan. Kalau tidak, bisa kita ganti yang lain. Kita coba yang ini saja, karena sudah bagus ya. gagalady475@gmail.com. Oke, jangan lupa passwordnya
Kita konfirmasi sekali lagi. Selanjutnya, langsung kita klik Next. Untuk phone number di sini optional, boleh kita isikan, boleh tidak. Berikutnya, data yang diminta adalah mengenai kelahiran, your birthday, bulan, hari atau tanggalnya, tahun. Gender dipilihkan, male atau female, laki-laki atau perempuan. Female kita pilih. Selanjutnya next. Selanjutnya kita klik I agree. Nah, proses pembuatan email sudah berhasil. Beberapa cara kita untuk masuk ke akun email yang telah kita buat. Nah, di sini kita contohkan Gmail. Nah, kita akan dibawa ke halaman email kita. Nah, ini adalah tampilan dari email kita. Nah, bagaimana jika kita ingin mengirimkan email? Kita tinggal klik di Compose, maka jendela untuk menulis pesan sudah terbuka. Inilah tampilan ketika kita hendak mengirimkan pesan. Dan kita siap mengirimkan pesan email kita kepada rekan ataupun kolega. Nah, baik, saya rasa itu cara membuat email yang perlu kita ketahui. Siswa dan siswi dimanapun kalian berada. Itulah pembahasan materi kita untuk hari ini. Namun, sebelum kita berpisah, alangkah baiknya kita membuat kesimpulan. Surat elektronik yang disingkat surel atau email merupakan medium komunikasi bisnis yang paling banyak digunakan saat ini. Surel berbeda dari surat. Antara lain, kesannya lebih informal, dan gaya bahasa surel pun lebih informal. Tidak ada aturan pasti mengenai panjang pendek surel. Namun, dalam menulis surel perlu seringkas mungkin. Karena sifatnya yang informal, cepat, dan ringkas, surel terkadang menggunakan singkatan atau akronim. Demikian pembahasan materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali pada pembahasan materi lainnya. Salam, SMK Bisa Hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.